Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan vulkanisme? Vulkanisme adalah aktivitas gunung api yang disebabkan oleh keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi ini disebut dengan letusan gunung api atau erupsi. Ada beberapa gejala dari vulkanisme ini. Yang pertama adalah disebut dengan intrusi magma. Adalah proses terobosan magma ke dalam lapisan kulit bumi atau litosfer, tetapi tidak sampai keluar dari permukaan bumi. Bisa dilihat pada gambarnya yang ditandai dengan huruf C dan B merupakan proses intrusi magma. Kemudian yang kedua adalah ekstrusi magma atau erupsi. Adalah gerakan magma mencapai permukaan bumi dalam bentuk letusan atau erupsi. Atau disebut juga dengan magma yang sudah sampai keluar permukaan bumi. Kedua gejala vulkanisme ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah intrusi magma. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa intrusi magma adalah aktivitas magma yang menyisip di antara lapisan litosfer, tetapi tidak sampai keluar permukaan bumi. Ada beberapa bentukan hasil intrusi magma. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah disebut dengan batolit atau yang ditandai dengan angka 1. Adalah batuan beku yang terbentuk dalam dapur magma atau dekat dapur magma karena penurunan suhu yang sangat lambat, dan proses pembentukan batuan beku ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua disebut dengan lakolit atau yang ditandai dengan angka 2. Adalah batuan beku yang terjadi pada dua lapisan litosfer dan bentuknya menyerupai lensa cembung. Kemudian yang ketiga disebut dengan seal atau yang ditandai dengan angka 3. Merupakan sisipan magma yang membeku di antara dua lapisan litosfer, tetapi tidak cembung dan relatif tipis serta melebar. Lalu yang keempat, diatrema atau yang ditandai dengan angka 4. Adalah batuan pengisi pipa letusan yang berbentuk silinder. Yang kelima, gang atau korok adalah batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Yang keenam disebut dengan apofisa. Adalah gang yang relatif kecil dan merupakan cabang gang atau korok. Bisa kita lihat pada nomor 6 di dalam gambarnya. Kemudian yang ketujuh adalah pipa kawah yang ditandai dengan angka 7. Adalah lubang tempat magma menerobos ke permukaan bumi. Lalu yang kedelapan adalah kawah utama. Adalah lubang letusan yang biasanya terdapat di bagian puncak gunung api. Lalu yang kesembilan adalah kerucut parasit. Merupakan kerucut yang terbentuk dari akumulasi atau kumpulan material hasil erupsi luar kawah utama. Serta yang terakhir adalah kawah samping atau yang ditandai dengan angka 10. Adalah lubang erupsi yang terletak di bagian lereng gunung api. Nah, ini adalah bentukan-bentukan hasil intrusi magma yang membeku di dalam bumi. Sebelum sampai keluar permukaan bumi, magma ini telah membeku. Lalu selanjutnya adalah ekstrusi magma atau yang disebut juga dengan erupsi. Berdasarkan lokasi tempat keluarnya magma, erupsi dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama adalah erupsi linear. Merupakan magma yang keluar permukaan bumi melalui retakan yang memanjang seperti sebuah garis. Misalnya gunung api Laki di Islandia. Kemudian yang kedua adalah erupsi sentral. Bisa dilihat di dalam gambarnya.
adalah magma yang keluar melalui sebuah lubang atau saluran magma yang membentuk kerucut gunung api yang berdiri sendiri. Misalnya Gunung Krakatau. Lalu yang ketiga, erupsi areal. Magma keluar dari dapur magma yang dekat dengan permukaan bumi, sehingga mampu melelehkan lapisan batuan di sekitarnya sampai membentuk lubang yang besar. Misalnya Yellowstone di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km persegi. Selanjutnya adalah jenis-jenis gunung api. Jenis gunung api yang didasarkan pada proses pembentukannya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan gunung api perisai. Gunung api ini lerengnya sangat landai, terbentuk akibat letusan tipe efusif. Magmanya cair dan hanya mengandung sedikit gas. Contohnya adalah Gunung Mauna Loa di Hawaii atau Kepulauan Hawaii yang berada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua adalah gunung api strato. Gunung api yang berbentuk seperti kerucut. Terbentuk akibat letusan yang berulang-ulang serta berselang-seling antara efusif dan eksplosif. Pada umumnya, gunung api di Indonesia termasuk jenis gunung api strato. Lalu yang ketiga adalah gunung api mar. Gunung api berbentuk seperti danau kering yang lubang kepundannya berbentuk corong dan letusan yang dihasilkan besar sehingga membentuk kawah di puncaknya. Contohnya adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Tugasnya adalah di antara ketiga jenis gunung api tersebut, manakah yang paling berbahaya bagi makhluk hidup? Jelaskan alasannya. Kemudian, jenis gunung api yang didasarkan pada kedalaman dapur magmanya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan gunung api perisai, lalu gunung api stromboli, gunung api vulkano, kemudian gunung api peret, yang selanjutnya gunung api Merapi, kemudian gunung api Pele, dan yang terakhir adalah gunung api Saint Vincent. Yang pertama adalah tipe Hawaii. Tipe Hawaii terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah. Sifat lava yang sangat cair ini akan menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Ciri-cirinya adalah lava yang sangat cair, kemudian dapur magma dangkal atau dekat dengan permukaan bumi, lalu yang ketiga tekanan gasnya rendah. Contohnya adalah Gunung Kilauea dan Mauna Loa di Hawaii. Kemudian yang kedua tipe stromboli. Letusan tipe ini bersifat spesifik, yaitu letusan-letusannya terjadi dengan interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Misalnya, jarak antara letusan pertama dengan letusan kedua adalah 50 tahun, maka jarak antara letusan kedua dengan letusan ketiga juga akan diperkirakan 50 tahun. Ciri-cirinya, lavanya cair, kemudian dapur magma lebih dangkal dibandingkan dengan tipe Hawaii atau lebih dekat dengan permukaan bumi, tekanan gas sedang. Contohnya adalah Gunung Raung yang berada di Jawa Timur. Selanjutnya tipe volcano. Tipe letusan ini merupakan tipe letusan gunung api pada umumnya. Letusannya terdiri atas hembusan gas magmatik yang bercampur dengan bom, lapili, dan abu vulkanik. Ciri-cirinya adalah lavanya agak cair, kemudian berbentuk awan debu berbentuk bunga kol ketika terjadi letusan, kemudian tekanan gas sedang. Contohnya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Lalu yang selanjutnya tipe Merapi. Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava.
Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng gunung api sebagai abu panas dan awan panas. Ciri-cirinya adalah lava agak kental, kemudian dapur magma agak dangkal, tekanan gas rendah, dan yang terakhir terdapat sumbat lava dan kubah lava. Contohnya adalah Gunung Merapi di Yogyakarta. Kemudian selanjutnya tipe peret. Letusan tipe ini dapat melemparkan kepundan atau membobol puncak gunung sehingga dinding kawah melorot. Kepundan adalah rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma. Letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Material yang dilemparkan pada letusan tipe ini bisa mencapai ketinggian 80 km. Ciri-cirinya, tekanan gas sangat kuat, kemudian lavanya encer, dan penyebab terbentuknya kaldera atau kawah gunung api yang berukuran besar, pada umumnya berdiameter 2 km. Dan contohnya adalah Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Lalu yang selanjutnya adalah tipe Pele. Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbat kawah tidak kuat, maka gunung ini akan meletus. Ciri-cirinya, yang pertama adalah viskositas atau kekentalan lava hampir sama dengan tipe Merapi. Kemudian, tekanan gasnya cukup besar, dan contohnya adalah Gunung Pele di Prancis. Kemudian, material letusan gunung api. Ada beberapa macam benda vulkanik akibat letusan gunung api. Yang pertama disebut dengan material padat atau eflata. Ada yang pertama adalah bom atau batu-batu besar, kemudian serak atau kerikil merupakan batu-batu yang tidak beraturan dan lebih kecil dari bom. Kemudian yang ketiga adalah lapili, merupakan batu-batu kecil. Yang keempat adalah pasir atau batu pasir, dan yang kelima adalah debu atau abu. Kemudian material yang kedua yang dikeluarkan oleh letusan gunung api adalah material cair. Yang pertama disebut dengan lava, yaitu magma yang meleleh di luar pada lereng gunung api. Kemudian yang kedua lahar panas, yaitu campuran magma dan air sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Dan yang ketiga adalah lahar dingin, terbentuk dari bahan padat di puncak gunung menjadi lumpur ketika hujan turun dan mengalir pada lereng serta lembah. Lalu, material yang ketiga disebut dengan material gas. Ada beberapa material gas. Yang pertama disebut dengan solvatar, berbentuk gas belerang atau disebut dengan H2S. Kemudian ada fumarol, berbentuk uap air atau H2O, dan yang ketiga adalah MOVET, berbentuk gas asam arang. Gas ini berbahaya bagi kehidupan karena bersifat racun. Selain itu, sifatnya yang lebih berat dari oksigen menyebabkan gas ini lebih dekat dengan permukaan tanah, sehingga mudah dihirup oleh makhluk hidup. Nah, ini ada 3 material yang dikeluarkan ketika gunung api meletus. Selanjutnya adalah ada beberapa gejala sebelum gunung api itu meletus. Yang pertama gejalanya adalah temperatur di sekitar kawah akan naik dari biasanya. Kemudian banyak sumber air yang mengering di sekitar gunung api tersebut. Yang ketiga, sering terjadi gempa atau yang disebut dengan gempa vulkanik dan hanya bisa dirasakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Yang keempat, sering terdengar suara gemuruh di sekitar puncak gunung. Dan yang terakhir, banyak binatang yang turun gunung atau berpindah dari gunung tersebut. Nah, biasanya sebelum gunung api meletus akan ditandai dengan tanda-tanda atau gejala-gejala yang 5 ini.
Selanjutnya adalah gejala pasca vulkanik atau setelah terjadi letusan gunung api. Yang pertama akan muncul eksalasi atau sumber gas, contohnya misalnya di Dieng atau Jawa Tengah. Kemudian munculnya mata air ma'dani, yaitu mata air panas yang mengandung mineral seperti belerang, contohnya di Maribaya, itu di Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, munculnya geyser, yaitu mata air panas yang disemburkan ke udara. Ketinggian geyser dapat mencapai 70 meter, contohnya di Irlandia dan Yellowstone Park, atau yang berada di Amerika Serikat. Gunung api selain dapat menimbulkan bencana, juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri oleh manusia. Lalu apa saja manfaat adanya gunung api tersebut? Yang pertama adalah abu vulkaniknya dapat menyuburkan tanah, sehingga cocok untuk lahan pertanian. Selain untuk pertanian, lahannya juga subur untuk tanaman hutan yang berfungsi sebagai pelindung cadangan air. Kemudian yang kedua, material hasil letusannya banyak dimanfaatkan untuk bahan galian, seperti pasir, batu, kerikil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai tempat pariwisata karena lingkungannya yang sangat indah dan segar, seperti adanya kawah, pemandian air panas, dan geyser. Yang keempat, sumber pembangkit listrik tenaga panas bumi, seperti yang ada di Kamojang dan Gunung Salak, Jawa Barat. Nah, ini ada beberapa manfaat dari gunung api. Tentu masih banyak manfaat-manfaat lainnya dengan adanya gunung api tersebut. Lalu, Ring of Fire atau yang disebut juga dengan cincin api. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia, sehingga rawan bencana letusan gunung api. Indonesia memiliki 129 gunung api yang aktif, yaitu 13% dari semua gunung api aktif di dunia. Semua gunung api aktif tersebut terletak pada Ring of Fire yang membentang sejauh 7.000 km dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Gunung api dapat terbentuk pada jalur punggungan tengah samudera dan tempat pertemuan antar lempeng. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.